Fauzan berhasil menyelamatkan Rindu dan Ayu. Rencana Alia lagi-lagi gagal untuk mencelakai Ayu dan Rindu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada malam hari ini. Episode kali ini sepertinya bakalan seru banget nih guys, karena ternyata Ayu dan Rindu ini memang sengaja pulang lebih cepat mengingat Rindu yang celaka gara-gara masuk ke jurang sebuah hutan di episode kemarin. Jadi Rindu dan Ayu ini jadi kepikiran lah untuk secepatnya pulang lebih awal, karena memang mungkin itulah yang terbaik juga untuk Rindu dan Ayu. Dan ternyata Fauzan sudah mulai gercep nih guys. Dia kepikiran untuk dia aja deh nganterin Ayu dan Rindu untuk pulang ke pesantren. Jadinya dia meminta Rindu dan Ayu untuk ikut dengan mobil dia. Namun sayangnya permintaan tersebut ditolak oleh Rindu karena Rindu ingin menjaga dia dan Ayu juga. Kemudian mungkin Rindu masih belum bisa memaafkan Fauzan sepenuhnya, jadi dia nggak mau terlalu dekat juga dengan Fauzan. Dan begitupun dengan Ayu pun juga kalau ibunya tidak mau pergi dengan papanya, dia juga nggak mau pergi. Alhasil Fauzan pun juga tidak bisa terlalu memaksa Rindu dan Ayu untuk ikut dengan dia dan membiarkan Rindu untuk pergi naik taksi online saja seperti apa yang dia pesan. Dan Fauzan pun juga takut terlalu memaksakan kehendak karena dia aja pernah melakukan kesalahan di masa lalu sama Rindu dan Ayu. Jadinya dia nggak mau terlalu gegabah juga sekarang untuk mengambil keputusan dan memaksakan ego dia, karena dia sadar karena ego dialah semua kehidupan dia dan orang di sekitaran dia itu jadi kacau. Dan pada akhirnya membiarkan Rindu dan Ayu untuk naik taksi online yang memang sudah dipesan oleh Rindu. Tapi di sini Rindu kaget banget nih guys, sempat kaget lah. Dia mengatakan kenapa nomor plat mobil yang dia pesan dengan nomor mobil yang datang itu berbeda yang datang gitu ya guys ya. Jadi mungkin supirnya sudah berdalih kalau mengatakan mungkin mobil yang dipakai dalam keadaan yang rusak, jadi dia memakai mobil yang lain untuk digunakan. Nah di sini tentu Rindu percaya aja karena dia berpikir mungkin gak 1-2 mobil yang seperti itu plat mobilnya gak sama dengan plat mobil yang dipesan. Jadi dia tanpa curiga langsung naik ke mobil tersebut. Namun ternyata benar aja nih guys, kalau mobil itu adalah mobil anak buahnya atau anak suruhannya Alia yang emang berniat untuk mencelakai Ayu dan Rindu. Nah di sini Fauzan tampak curiga dengan gelagat dari Alia ini karena dia berpikir kalau Alia sepertinya sedang menyusun rencana jahat untuk mencelakai Rindu dan Ayu kembali. Jadi di sini Fauzan memberikan pelajaran, mengancam Alia kalau sampai nanti terjadi apa-apa dengan Rindu ataupun Ayu, tentu Fauzan tidak akan tinggal diam. Fauzan akan balas semua kejahatan Alia itu kepada Alia tentunya. Dan tentunya Alia juga tampak gak takut sama sekali dengan Fauzan ya guys ya. Karena sekarang orang-orang sudah tahu semuanya kalau dia tuh benci sama Rindu dan akan melakukan apapun untuk mencelakai Rindu. Jadi dia benar-benar tidak gentar. Kalaupun dia ketahuan dia nggak takut sama sekali, asalkan satu dia tidak orang-orang yang lain itu yang tidak menyukai Alia tidak mendapatkan bukti kejahatan dari Alia ini. Jadi Alia ini melakukan segala macam cara tapi dia nggak mau
mencelakai Rindu dan Ayu itu tuh dari tangan dia secara langsung, karena kalau dari tangan dia secara langsung akan mudah bagi polisi untuk menangkap dia. Jadi dia meminta orang lain atau ya memakai orang suruhan untuk mencelakai Rindu dan Ayu, dan itulah yang dia lakukan sekarang. Karena memang kan di episode kemarin aja kita melihat ya guys ya, di saat dia tahu kalau Rindu dan Ayu ini ada niatan untuk cepat atau lebih awal pulangnya ke pesantren. Nah, makanya dia memanggil anak buahnya untuk mencelakai Rindu dan Ayu ini. Jadi niat dari Alia ini mencelakainya dengan cara ya seolah-olah rem dari mobil yang dia naiki itu blong, sehingga Ayu dan Rindu yang berada di kursi penumpang ya nggak bisa berbuat apapun. Supir atau anak buah dari Alia ini langsung turun dari mobil, yang mana mobilnya sedang melaju kencang ya, karena lagi-lagi ya itu ya guys ya, remnya blong. Dan ya nanti kita lihat saja nih apa yang terjadi pada Rindu dan Alia dan Ayu, apakah mereka berhasil diselamatkan atau gimana. Karena ternyata secara tidak sengaja ada Adi juga nih yang berada di sana, dan pastinya Adi berusaha untuk menyelamatkan Rindu dan Ayu juga di sini. Nah, Mimin sih yakin ya guys ya kalau Rindu dan Ayu ini bakalan selamat, dan tentu niat dari Alia ini bakalan gagal lagi. Dan pasti nanti Alia ini bakalan marah lagi ya guys ya kepada diri dia sendiri, karena dia lagi-lagi tidak berhasil untuk mencelakai Rindu. Padahal dia tuh udah berkali-kali berusaha untuk mencelakai Rindu, sampai ingin melihat Rindu itu tuh ya habis nyawanya, tapi nyatanya nggak habis-habis tuh nyawa Rindu. Dan ya mudah-mudahan saja ini akan menjadi pertanda kalau Alia ini ya tidak akan pernah bisa yang namanya mengalahkan Rindu, karena ya orang jahat pasti tidak akan pernah bisa untuk mencelakai orang yang baik. Dan kebayang juga dong ya nanti gimana marahnya Denny kepada Alia ini. Dan Alia ini feeling Mimin bakalan habis di Denny sih, karena kan Denny itu tuh nggak mau banget ya melihat Black Angel dia terluka. Ngelihat Black Angel dia terluka aja tuh dia akan melakukan segala macam cara untuk balas dendam sama orang-orang yang sudah mencelakai dan melukai hatinya Rindu. Waktu itu aja dia kesal dengan Fauzan, dia berusaha untuk ya masuk ke kehidupannya Fauzan dengan menjadi adik iparnya Fauzan dan menikahi Carla. Nah, itu semua dia lakukan untuk menghancurkan Fauzan dan keluarganya, karena sudah selalu ngegrecokin kehidupannya Rindu. Selalu membuat Rindu menangis, selalu membuat Rindu terluka. Dan sekarang di saat Denny tahu kalau Rindu ini dicelakai oleh Alia, wah siap-siap saja Alia bakalan habis di tangannya Denny. Dan pastinya nanti Alia pun juga tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan Denny juga nih guys. Walaupun memang mungkin Denny ya tidak akan semarah itu juga ya guys ya dengan Alia, tapi dengan Alia yang ketahuan mencelakai Rindu tuh pastinya akan membuat Denny jadi kesal, marah, dan tidak terima akan hal tersebut. Jadi mau gak mau di episode kali ini kita akan melihat gimana marahnya Denny, murkanya Denny kepada Alia, dan pastinya nanti Alia bakalan dihabisi dari tangannya Denny sendiri. Dan ya gak perlulah orang-orang baik membalaskan dendam secara langsung kepada Alia ini ya guys ya, karena pada akhirnya Tuhan juga yang akan membalas ini semua. Walaupun memang Denny ini nyakitin banget ya guys ya, benar-benar bikin kacau hidup semua orang, tapi ya setidaknya kalau Denny yang balas perbuatannya Alia, ya kan orang-orang baik gak perlu ya untuk membalasnya. Seperti Adi, Fauzan, dan Rindu ya mereka diam-diam aja, tapi tahu-tahu Alia sudah mendapatkan karmanya atas apa yang sudah dilakukan. Ya kan? Gimana nih menurut kalian? Setuju gak dengan Mimin? Makanya Mimin sangat amat berharap sekali jangan sampai terjadi apa-apa pada Rindu dan Ayu. Dan mudah-mudahan nanti Ayu dan Rindu ini bisa diselamatkan oleh Fauzan ataupun Adi. Karena walau bagaimanapun mereka berdua ini pastinya selalu dilindungi
ditemani lah guys ya oleh Adi ataupun Fauzan, laki-laki yang memang selalu sayang sama mereka dan tidak ingin melihat mereka kenapa-napa. Duh, bener-bener deh ya, bener-bener udah gak sabar banget untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Kira-kira menurut kalian apakah nanti Alia bakalan dibalas perbuatannya oleh Denny? Coba tulis di kolom komentar ya. Oleh karena itu, kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.